Pancaitana berseka juara Sultanah Umul Huda Matindroy Ri Majenang Supa adalah Raja Bone ke-28 yang memerintah dalam tahun 1857 sampai 1860 Masehi. Tendriawaru berseka juara menggantikan suaminya Laparendrengi sebagai mangkau di Bone. Tendriawaru Pancaitana berseka juara merupakan perempuan Bugis kelima yang mendapat kesempatan sebagai penguasa di Kerajaan Bone. Dia melanjutkan cita-cita dan perjuangan pendahulunya, mulai Bandrigau, Tendritupu, Bateri Toja, dan Imaniratu. Pada tahun 1859, yaitu 2 tahun dalam pemerintahannya, Tendriawaru berseka juara mengobarkan perang terhadap Belanda. Padahal awalnya Belanda berharap berseka juara bisa bersikap lunak, sehingga Gubernur Belanda di Makassar mengirim surat agar berseka juara mengirim utusannya untuk berunding di Makassar. Namun di luar dugaan, berseka juara menjawab surat Gubernur Belanda dan mengatakan, jika Gubernur Belanda ada permohonan kepada kami, beliau boleh menghadap dan menyampaikan permohonannya kepada kami. Kerajaan Bone bukanlah bawahan dari pemerintah Belanda. Waktu itu seorang sarjana peneliti Belanda, Dr. Mattes, mendapat izin pemerintah Belanda datang ke Bone untuk melakukan penelitian tentang bahasa Bugis. Kemudian berseka juara memerintahkan mereka untuk secepatnya meninggalkan Bone karena surat izin pemerintah Belanda tidak berlaku lagi di Kerajaan Bone. Kebencian berseka juara terhadap kompeni Belanda semakin tampak ketika memerintahkan setiap perahu kapal yang keluar masuk Pelabuhan Bajoy dan Panlima memasang bendera Belanda di buritannya secara terbalik. Jika ada yang tidak mematuhi perintah ini, pengawal kerajaan di pelabuhan harus menembaknya. Dengan tindakan Raja Bone berseka juara tersebut, akhirnya Belanda menyatakan perang terhadap Bone. Kemudian Belanda melancarkan politik adu dombanya, di mana membujuk Singkerwaruka, keponakan berseka juara, dan dijanjikan Belanda untuk diangkat menjadi raja menggantikan berseka juara. Pada bulan Januari tahun 1859, armada perang Belanda mulai bergerak menuju Bone. Tetapi sebelum sampai di Bone, pasukan Belanda yang dipimpin Mayor Jenderal Steinmetz terlebih dahulu singgah menyerang kerajaan Sinjai, Bulo-Bulo, dan Lamati. Panglima perang Bulo-Bulo, Baso, Kalaka, dan Mandasini, panglima perang Lamati, melakukan perlawanan. Namun akhirnya keduanya harus menerima kekalahan. Raja Bulo-Bulo memang dikenal berasal dari Bone. Setelah menguasai Sinjai, kemudian tentara Belanda melanjutkan penyerangan ke Bone dan tiba di Bajoy pada tanggal 6 Februari tahun 1859. Tentara Belanda segera mengirim surat kepada Raja Bone berseka juara. Surat itu berisi ultimatum, yaitu pertama, Raja Bone bersama pembesar Bone lainnya agar meminta ampun kepada pemerintah Belanda atas tindakannya yang sangat anti Belanda, dan Raja Bone bersama rakyatnya harus mengaku Raja Belanda sebagai rajanya yang tertinggi. Kedua, Raja Bone dan rakyatnya agar mengibarkan bendera kerajaan Belanda dan menghormatinya dengan 21 tembakan meriam apabila wakil pemerintah Belanda mendarat di Bajoy. Ketiga, Raja Bone dan Adek Pitu menandatangani perjanjian Bungaya yang telah diperbarui tahun 1824. Keempat, Raja Bone Tendriawaru berseka juara diberi tenggat waktu 3x24 jam untuk menjawab dan menerima tuntutan. Komandan perang Belanda Jenderal Steinmetz juga mengingatkan apabila ultimatum tidak dipenuhi, maka pasukan Belanda akan menyerang Bone. Namun surat yang berisi ultimatum itu dirobek-robek oleh Raja Bone Tendriawaru berseka juara. Ia tidak sudi menjawab ultimatum Belanda. Bahkan sang ratu memerintahkan rakyatnya untuk bersiap melawan mati-matian. Setelah itu, Tendriawaru berseka juara mengumpulkan laskar Telung Pocoy, yaitu Bone Wajo dan Sopeng, untuk menghadapi serangan Belanda.
pada tanggal 11 Februari tahun 1859, pasukan Belanda mendarat di Bajoy disertai tembakan meriam. Tidak kalah hebatnya, pihak Bone membalas tembakan itu. Namun, kalah persenjataan, laskar kerajaan Bone harus mundur secara bertahap untuk menghindari korban lebih banyak. Tentara Belanda berhasil menguasai lalu Bata, ibu kota kerajaan Bone. Pada peperangan ini, Belanda kehilangan salah satu komandannya, yaitu Kolonel Krusen. Sementara pihak Bone gugur panglima perang putra mahkota, La Pamadeng Ruka. Lalu Bata atau kota Bone tak mungkin dipertahankan lagi. Raja Bone Wetendriawaru Bersekajuara bersama perangkatnya harus pindah ke Pasimpe Tinenung. Karena di Pasimpe memang sebagai pusat pertahanan yang kuat dari kerajaan Bone. Dari sanalah kemudian Sang Ratu bersama laskarnya melanjutkan perlawanan perang gerilya. Oleh karena Belanda melihat bahwa perang gerilya yang dilancarkan oleh laskar Bone di daerah pedalaman yang berpusat di Pasimpe dinilai sangat kuat, maka untuk mengurangi korban tewas di pihak pasukannya, maka Belanda terpaksa membatalkan serangannya ke Pasimpe. Selain itu, banyak juga pasukannya terserang malaria dan kolera, sehingga banyak diantaranya yang sakit dan meninggal. Selanjutnya, pada tanggal 11 April tahun 1859, Belanda membangun benteng pertahanan di lalu Bata kota Bone dan sebagian pasukannya tinggal di Bajoy. Selama pendudukannya di lalu Bata kota Bone, Belanda terus mencari cara dengan waktu yang tidak begitu lama agar Raja Bone Wetendriawaru Bersekajuara bersama laskarnya harus menyerah. Siasat yang digunakan Belanda adalah politik divide et impera atau politik adu domba. Pada bulan Juli tahun 1859, Singker Uruka bersama pengikutnya secara diam-diam meninggalkan Pasimpe dan berangkat ke Makassar untuk menemui Gubernur Jenderal Belanda. Kemudian terjadilah perundingan antara Singker Uruka dengan Belanda. Mereka membicarakan perdamaian antara Ratu Bone Wetendriawaru Bersekajuara dengan Belanda. Namun, usulan perdamaian itu ditolak oleh Raja Bone Wetendriawaru. Bahkan dia semakin memperkuat angkatan perangnya demi mempertahankan kehormatan negeri dan rakyatnya. Wetendriawaru memerintahkan laskarnya membangun benteng-benteng pertahanan di bagian selatan Bone yang dikhawatirkan sebagai jalan masuk tentara Belanda untuk menyerang. Pemerintah Belanda tidak tinggal diam. Pemimpin Belanda di Batavia mengirim armada dan tentara yang lebih banyak untuk menyerang Bone secara besar-besaran. Pada bulan November tahun 1859, armada bantuan Belanda tiba di Makassar di bawah pimpinan Letnan Jenderal Van Swieten. Mereka didukung perlengkapan perang yang canggih pada masa itu, termasuk pasukan berkuda. Jenderal Van Swieten terlebih dahulu menaklukkan daerah Kajang dan Sinjai untuk dipisahkan dari kerajaan Bone dan selanjutnya diberikan kepada Singker Uruka sebagai daerah pinjaman. Pada tanggal 21 November tahun 1859, tentara Belanda tiba di Sinjai. Mereka menembaki Mangar Bombang dan Balanipa. Namun, tembakan itu dibalas oleh laskar Bone yang sudah mengintai di sana. Karena persenjataan tidak seimbang, laskar Bone harus mundur ke pedalaman. Akhirnya Belanda menguasai daerah Sinjai dan sekitarnya. Sementara itu, putra Singker Uruka yang bernama Lapawawoy diangkat oleh Belanda sebagai kepala daerah di Sinjai. Setelah Sinjai diduduki kemudian tanggal 27 November 1859, tentara Belanda bergerak ke Bajoy untuk mendirikan bivak sebagai tempat induk pasukannya. Selanjutnya pada tanggal 6 Desember tahun 1859, tentara Belanda bergerak dari Bajoy menuju kota Bone. Maka pecahlah pertempuran sehingga menimbulkan korban kedua belah pihak. Pihak Belanda Mayor Kresen tewas terkibas Kawilang dan Panglima laskar Bone sekaligus putra mahkota La Pamadeng Ruka juga gugur. Hari itu ibu kota kerajaan Bone jatuh ke tangan Belanda. Dengan jatuhnya ibu kota kerajaan Bone mempermudah Singker Uruka dan pengikutnya memasuki Bone melalui perjalanan darat.
Sementara itu, pasukan Belanda bergerak ke Pasimpe, namun Raja Bone Wetan Riawaru Besi Kejora lebih dahulu sudah meninggalkan Pasimpe. Mereka hendak ke Sopeng. Besi Kejora dengan pengikutnya singgah di Polijiwa, dijemput oleh pamannya yang bernama Lacibu Adatuang Sawito Ponggawai Bone. Kemudian ia menyingkir ke Sopeng dengan membawa benda-benda kerajaan Bone. Sang ratu menyingkir dengan alasan untuk menghindari korban lebih banyak di pihak raja. Kemudian dari Sopeng, Wetan Riawaru Besi Kejora memutuskan kembali ke Supa, tempat kelahirannya. 2 tahun kemudian, Baginda Ratu mendapat pengampunan oleh Belanda. Bahkan Raja Supa mengangkatnya sebagai Datu di Supa. Baginda Wetan Riawaru Besi Kejora meninggal di kampung Majenang, Supa, sehingga digelar Matindroy Ri Majenang. Setelah itu, untuk mengisi kekosongan mangkok di Bone, maka pada tanggal 28 Januari tahun 1860 terpilihlah keponakan Wetan Riawaru Besi Kejora, yaitu Lasingker Ruka, sebagai Raja Bone berikutnya, dan disetujui oleh Adik Pitu serta pembesar Kompeni Belanda.